Shalom semuanya, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Renungan Harian. Sebelum kita memulai renungan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang Kau berikan buat kami, untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu Bapa buat kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai hari kami dengan mendengar sebagian dari firman-Mu. Biar Tuhan, Engkau pakai setiap firman Bapa yang keluar ini untuk bisa memberkati kami semua Tuhan, dan membantu hidup kami Tuhan, sehingga kami selalu berada di dalam kasih setiamu Tuhan, dan selalu diingatkan akan hidup selalu bergantung dan berkenan sama Engkau. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi namamu, hal Yesus, amin. Shalom semuanya, rekan-rekan sekerja Allah, semua orang-orang dikasih Allah. Hari ini ketemu lagi dengan saya di Renungan. Judul renungan saya hari ini adalah bertumbuh di tengah badai. Saya mulai dengan kan belakangan ini ya, kita tuh nggak tahu kalau di daerah Jakarta, tapi mungkin pasti juga sama lah ya. Saya tinggal kebetulan domisili di Kerawang. Di Kerawang itu kebetulan rumah saya pas di Hook. Jadi kan belakangan ini lagi banyak banget hujan, angin kenceng ya kan, atau kadang-kadang angin kencengnya doang tapi hujannya nggak ada gitu kan ya. Nah, kalau di Kerawang suka banyak begitu. Itu tuh terus pas karena rumah saya di Hook, jadi tuh angin dari dua arah, dari segala macam sisi. Terus saya juga penggemar tanaman, suami sama saya dua-dua penggemar tanaman. Jadi di rumah kita tuh banyak banget tanaman-tanaman yang ya pokoknya gitulah. Kalau yang pernah ke rumah saya tahu deh, di rumah saya tuh banyak tanaman. Nah, salah satu koleksi yang suami saya suka adalah koleksinya itu tilansia namanya. Tanaman itu tilansia, agak jarang kedengeran dan nggak banyak juga orang yang nanam. Tapi kalau saudara mau tahu, saudara bisa cari browsing sendiri, tilansia ya. Ini adalah sebuah tanaman yang unik, karena tanaman itu sebenarnya sejenis sama anggrek ya. Jadi dia itu nggak tumbuh di tanah. Dia nggak butuh tanah untuk bertumbuh, dia nggak butuh memperpanjang akarnya ke tanah untuk ngambil-ngambil makanan gitu, nggak perlu. Dia itu hidupnya kalau kita di rumah tuh digantung, kita gantung, jadi kita bikinin gantungan dari kayak apa, benang-benang gitu, benang goni atau benang kenur gitu ya, kita gantungin tuh. Jadi kayak hiasan pintu gitu, kalau kita suka lihat di pintu yang suka gelantungan-gelantungan gitu. Nah, modelnya kayak gitu. Kita gantungin tuh dari atas sampai ke bawah, panjang-panjang ke bawah 1 meter gitu ya. Terus kan ada hujan, angin kenceng kan. Itu tuh ya bener-bener goyang sana, goyang sini, goyang sana, goyang sini ya. Pokoknya sampai kemana angin membawa dia pergi dah gitu ya. Dia jalan gitu kan, dia ikutin angin itu. Tapi yang kerennya dari tanaman ini ya, karena kita penggemar tanaman jadi kita suka explore tanaman. Yang kerennya dari pohon ini tuh makin seneng saudara kalau dia itu lagi ada angin gede gitu, lagi ada angin kenceng gitu, dia tuh suka. Karena kenapa? Dia ngambil makanan itu dari angin. Dia nggak terlalu butuh banyak air, dia butuh air tapi nggak terlalu butuh air banyak-banyak. Jadi ya kayak kaktus lah, kalau yang tahu tanam kaktus, sukulen gitu ya, itu nggak terlalu suka air banyak gitu, karena kebanyakan air dia akan busuk. Nah, tapi dia suka banget sama angin. Suka banget sama angin, matahari nggak terlalu suka juga, dia sedang-sedang ada. Jadi di saat-saat anginnya lagi kencang-kencang itu, koleksi tilansia suami saya itu justru subur-suburnya, bagus-bagusnya. Cerah gitu, kayaknya happy banget gitu pohon-pohonnya gitu. Kelihatan deh dari warnanya itu jadi seger sekali gitu. Mereka itu penyuka angin semakin kencang dia semakin happy lah, kalau saya boleh bilang, kayak tanamannya seperti itu. Nah, kan saya lagi ngobrol sama suami, saya bilang, waduh itu tilansianya lagi bagus-bagus ya. Iya, dia bilang, soalnya belakangan ini anginnya kenceng, dia bilang gitu. Iya benar. Terus tiba-tiba saya bilang sama suami saya, ini bisa nih jadiin judul renungan, bertumbuh di tengah badai. Nah, dari situlah saya ambil tema dan judul renungan saya. Saudara, sekarang saya masuk ke firman Tuhannya, maksudnya ke cerita istilah versi Alkitabnya. Kita itu juga sebenarnya tuh punya Tuhan, kita punya Tuhan di atas badai, saudara. Banyak kali kalau kita baca Alkitab dari depan sampai ke belakang, bagaimana kita lihat Tuhan bekerja di dalam badai, bagaimana Tuhan memakai badai itu sebagai tanda, sebagai pernyataan kuasanya, sebagai bukti kebesarannya gitu kan. Bagaimana waktu si Nabi siapa, Elia apa Elisa ya, saya lupa, itu yang naik maksudnya naik ke surga, Nabi Elia ya, itu di dalam badai ya kan, dengan kereta yang keren banget gitu kan. Saya nggak bisa bayangin tuh itu kayaknya kayak apa gitu, pasti keren banget gitu kan. Belum lagi
Bagaimana kalau di perjanjian lama tuh Tuhan sering ngomong tuh soal badai gitu kan. Dia mengalahkan musuh-musuh orang Israel di dalam segala macam cara yang keren-keren gitu kan. Pokoknya dengan badai. Nah, terus kalau di perjanjian baru kita lihat bagaimana Tuhan itu ini saudara bisa bayangin ya, orang di luar tuh lagi badai gede banget, kenceng, perahu terombang-ambing. Tuhan Yesus ngapain di dalam situ? Dalam perahu. Tidur saudara. Dia nggak worry, dia nggak khawatir soal badai itu. Buat dia badai itu ya piece of cake lah, dia bilang gitu ya. Istilahnya, itu saya nggak takut gitu sama badai. Belum lagi yang Paulus diombang-ambing badai sampai seluruh orang kapalnya itu kayaknya udah, aduh, kalau bahasa sekarang udah bohwat lah gitu ya. Kayaknya aduh nggak bakalan selamat lah kita. Tapi Paulus tenang. Karena dia apa? Dia udah tahu Tuhan udah bilang, kamu akan selamat dari badai ini. Nah, jadi kalau saya mau bilang Tuhan kita itu adalah Tuhan di atas badai. Dia nggak menganggap badai itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi dia menganggap badai itu adalah sebagai sesuatu yang ya piece of cake lah, biasalah gitu. Nah, kalau kita punya Tuhan yang kayak gitu saudara ya. Tuhan itu Bapak kita. Bapak yang nganggap badai itu biasa aja gitu. Malah dia menganggap badai itu sebagai suatu manifestasi, bukan manifestasi bilangnya, sebagai suatu pernyataan lah ya, sama lah manifestasi, pernyataan akan kebesaran kuasanya segala macam gitu-gitu ya. Nah, kita sebagai anak-anaknya harusnya nggak kalah dong, ya nggak, sama bapaknya gitu kan, mewarisilah darah bapaknya itu, bahwa kita itu juga orang-orang yang tidak takut sama badai. Nenek moyangku seorang pelaut, wah orang Indonesia juga lagi ya. Pelaut, nggak takut sama badai. Nah terus tambah lagi anak Tuhan, nggak takut sama badai. Nah tapi setiap kali kita menghadapi badai kehidupan, yang ada adalah kita jiper saudara, kita takut, kita deg-degan ya. Ya wajar sih, itu gejala umum pada semua orang. Cuma ini harus kita perbaiki. Ya, kita belajar. Tuhan itu menyatakan banyak hal lewat apa yang ada di sekeliling kita. Kita belajar banyak hal dari apa yang ada di sekeliling kita. Tuhan juga suka ngomongin soal burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu juga sama, burung yang mengatasi badai, terbang mengatasi badai. Dia ada badai di bawah, dia terbang lebih tinggi, ya kan? Jadi dia nggak takut sama badai. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan di atas badai. Jadi kita benar-benar harus menjadi anak-anak yang di atas badai. Seperti juga burung Raja Wali yang justru menggoncangkan sarangnya supaya anaknya jatuh dan belajar terbang. Begitu juga kadang-kadang Tuhan membuat kita itu harus istilahnya dijebak dulu ya, kalau saya boleh bilang kesannya gitu ya, dijebak dulu supaya kita tuh jadi kuat. Nah, menghadapi badai juga seperti itu. Kita menghadapi badai supaya kita jadi kuat, supaya kita itu justru seperti tilansia itu, jadi makin indah, makin seger, makin bagus gitu. Nah, itu. Saya kalau pas lagi angin badai gitu di rumah, yang lucu itu si Jojos tuh seneng banget ngajak saya keluar. Mami, lagi angin kenceng katanya. Keluar yuk katanya. Ngapain Jov? Anginnya kenceng. Dia bilang anginnya banyak Mami, enak, dia bilang gitu. Anginnya enak katanya. Jojo seneng sama anginnya, dia bilang begitu. Anginnya enak. Padahal saya mah ya, namanya kita udah dewasa, udah punya pikiran yang macam-macam, udah punya banyak pertimbangan. Jangan Jov, di luar anginnya kenceng, nanti kamu masuk angin, ya kan? Belum lagi kalau biasa angin lagi kenceng itu saya mesti ngurusin itu tuh tanaman-tanaman yang lain ya, yang bukan tilansia itu, yang potnya bisa jatuh karena dia ketinggian gitu kan. Nah jadi kadang rubuh gitu karena angin yang terlalu kenceng. Belum lagi saya punya pohon jambu, kadang-kadang saya lihatnya sampai ngeri-ngeri sedep gitu ya, dia sampai belok-belok gitu kan. Saya takut dia patah gitu kan. Nah kayak gitu, itu kita orang dewasa. Tapi kalau anak-anak kayak Jojos gitu, wah dia mah menikmati sekali gitu. Anak saya itu dia menikmati sekali kalau lagi hujannya, lagi angin badai gitu ya, lagi angin badai gitu dia malah seneng. Nah coba tuh kita belajar seperti anak saya ya, bisa menikmati badai. Nah kalau kita punya Tuhan di atas badai, berarti anak-anaknya juga anak-anak di atas badai ya kan. Berarti kalau ada badai kita bisa menikmati tuh, kayak Tuhan Yesus malah tidur gitu. Mungkin dianggap waduh enak gitu, ayun-ayun gitu ya. Ya saya sih nggak tahu waktu Tuhan Yesus gitu ya, tapi saya membayangkan mungkin seperti itu. Nah jadi jangan takut saudara sama badai kehidupan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita boleh kaget sebentar, aduh badai dalam kehidupan kita. Tapi kita harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang menang di atas badai. Berarti kita harus tahu nih bahwa kita pasti menang. Dengan kita tahu bahwa kita pasti menang karena kita punya Allah di atas badai, otomatis kita akan menjalani badai itu dengan tenang juga saudara-saudara. Dengan santai, seperti Tuhan bisa tidur nyenyak pada saat badai melanda di danau. Ya,
begitu juga dengan kita. Jadi saudara, saya percaya kalau kita punya Tuhan, kita punya Bapa ya, kita punya Bapa yang di atas badai, kita adalah anak-anak yang tidak pernah takut sama badai. Ya, kita adalah anak-anak yang pasti menang mengatasi badai. Jadi, ingat saudara, apapun badai kehidupan yang sekarang ada, yang melanda hidup kita, kita boleh terkejut sebentar. Badai gitu kan, ada angin kencang gini-gini, badai lagi menghantam kehidupan kita. Tapi kita harus percaya bahwa di balik badai itu ada ketenangan, keindahan, kenyamanan, ya kan. Terus di dalam badai itu ada angin yang kalau ya saya balik lagi kata anak saya itu menyejukkan. Dia bilang itu enak sekali, anginnya kenceng gitu kan, adem gitu dia bilang. Dia bisa melihat hal-hal yang baik di dalam keadaan badai. Begitu juga kita. Ya. Ayat hafalan karena ngajar sekolah minggu jadi suka ayat hafalan. Ayat yang saya ambil hari ini adalah dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kita harus seperti raja wali yang kita tidak pernah capek. Ya, kita justru terbang dengan kekuatan sayap kita jadi kuat karena apa? Karena kita sering beradu sama badai. Jadi sayap kita kuat, sayap kita kokoh. Seperti itu. Ya, renungan saya hari ini hanya sekian saja. Sekarang kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami benar-benar bersyukur. Kami benar-benar sangat bersukacita karena kami punya Tuhan yang mengatasi segala badai. Tuhan yang menganggap badai itu hal-hal yang lumrah, yang biasa Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami jadi anak-anak-Mu Bapa, anak-anak yang juga sanggup mengatasi badai-badai dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami akan selalu menjadi pemenang selama kami hidup bergantung sama Engkau. Selama kami masih menjadi tetap anak-Mu Tuhan, kami tahu pertolongan-Mu akan selalu ada di sana. Dan kami juga mau belajar untuk menikmati badai kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada hal-hal yang indah Bapa yang kami dapat di dalam dan sesudah badai itu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan, biarkan kami belajar seperti Raja Wali yang bisa membentangkan sayap kami semakin lebar dan semakin tinggi Bapa, mengatasi setiap masalah dan percobaan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hal Yesus. Amin. Gimana? Anak-anak yang di atas badai? Yes, kita akan mengalahkan badai. Tuhan Yesus memberkati.